Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu kembali di mata kuliah Satuan Operasi. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas beberapa materi mengenai ekstraksi. Baik, untuk literatur yang dapat adik-adik pelajari, bisa dari McCabe, Genkoplis, Singh, Toledo, Fellows, dan beberapa bahan buku, baik dari internet ataupun jurnal-jurnal terkait. Nah, untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi proses ekstraksi, lalu bagaimana prinsip proses ekstraksi, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses ekstraksi. Nah, untuk konsep ekstraksi yang akan dijelaskan pada materi kali ini adalah fokus pada ekstraksi padat dan cair, di mana ekstraksi padat cair ini merupakan pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu bahan padat, ya, dari suatu bahan padat yang akan kita ekstraksi, nah menggunakan pelarut. Pelarutnya adalah fase cair yang sering diistilahkan dengan solvent. Nah, mungkin untuk real yang adik-adik jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang paling simpel adalah pada saat adik-adik menyeduh teh, di mana teh tersebut merupakan fase padat yang akan kita ekstrak dengan pelarut yaitu air. Nah, semula pelarut air itu berwarna bening adik-adik. Nah, setelah diekstrak, maka komponen-komponen dari teh tersebut akan terlarut di dalam air, sehingga nanti yang semula berwarna bening akan berubah menjadi coklat. Nah, untuk konsep ekstraksi padat cair sendiri menggunakan prinsip kelarutan, yaitu like dissolve like, di mana zat atau komponen yang akan diekstraksi tersebut akan terlarut sesuai dengan polaritas dari pelarutnya. Jadi, apabila kita ingin mengekstrak suatu bahan, maka kita harus tahu dulu sifat bahan tersebut, kelarutannya seperti apa, sehingga kita bisa memilih pelarut yang tepat. Dan pada proses ekstraksi pada cair ini, terjadi proses difusi. Difusi di mana semua komponen nanti akan terikat dengan pelarut. Nah, tujuan ekstraksi pada cair sendiri ini ada dua. Ada yang bertujuan sebagai leaching, atau hasil ekstraksi akan digunakan. Contohnya ekstraksi senyawa aromatik. Nah, proses leaching ini, hasil ekstrak yang telah kita peroleh, maka hasil tersebut yang akan digunakan. Lain dengan washing. Konsep washing adalah hasil ekstraksinya yang kita peroleh, itu justru akan dibuang. Contohnya misalnya kita ingin menghasilkan kopi yang terbebas dari komponen kafein, sehingga kita menggunakan proses ekstraksi untuk mendekafeinasi kopi. Nah, ada beberapa istilah dalam ekstraksi adik-adik. Yang pertama adalah bahan ekstraksinya sendiri, campuran bahan yang akan diekstraksi, di mana ini fasenya adalah fase padat. Lalu solvent ini sebagai separating agent atau pelarut yang akan digunakan dalam ekstraksi, dan ini berdasarkan prinsip like dissolve like atau kelarutan bahan. Lalu yang ketiga adalah larutan ekstrak yang kita peroleh, sering disebut juga dengan solut. Nah, larutan setelah proses ekstraksi ini umumnya masih bercampur dengan solvent, sehingga nanti setelah proses ekstraksi akan ada proses pemisahan antara solut ini dengan solvent atau larutan pengekstraknya. Lalu yang terakhir adalah ekstrak, yaitu hasil ekstrak yang kita peroleh setelah proses pemisahan. Biasanya pemisahannya adalah dengan menguapkan pelarut yang kita gunakan dalam proses ekstraksi. Lalu kita juga akan mempelajari istilah rafinat. Rafinat itu adalah residu ekstraksi atau sisa padatan setelah proses ekstraksi. Dan yang terakhir adalah ekstraktor. Ekstraktor ini adalah mesin yang digunakan atau alat yang digunakan dalam proses ekstraksi. Nah, berikut adik-adik bisa lihat gambar ilustrasi proses ekstraksi adik-adik, di mana komponen padatan itu mengandung zat-zat yang kita inginkan untuk kita ekstrak. Lalu kita tambahkan di sini
yang bagian kuning ini adalah sebagai solvennya atau pelarutnya. Lalu di dalam ekstraktor atau alat pengekstraksi akan terjadi proses pencampuran. Nah, pada saat proses pencampuran ini akan terjadi proses difusi, di mana larutan-larutan tersebut berdasarkan prinsip kelarutan atau like dissolve like tadi akan mengikat komponen yang kelarutannya sama. Nah, sehingga nanti akan diperoleh hasil pengikatan tadi, pengikatan dari pelarut terhadap zat atau komponen yang akan diikat, lalu terjadilah pemisahan di mana nanti akan terbentuk solut atau larutan dari zat yang terekstrak. Nah, adik-adik bisa lihat bahwa ada bagian yang terpisah antara komponen kuning dan komponen hijau. Di mana komponen kuning ini adalah ekstrak fase atau zat-zat yang terlarut ya, atau sering juga disebut dengan soluble solid gitu ya. Lalu ada yang sisanya yang tidak bisa terikat atau tidak terikat dengan zat terlarutnya, kita katakan dengan sisa atau rafinat fase. Nah, ilustrasi yang kedua, adik-adik bisa lihat bagaimana yang pertama adalah substrat atau komponen zat padat yang mau kita ekstrak, lalu ditambahkan pelarut yang berwarna biru ini, lalu di dalamnya ada komponen zat yang akan kita ikat, atau zat yang kita inginkan untuk kita ekstrak, komponen kuning ini, ekstraknya. Nah, setelah proses pencampuran tersebut, maka komponen kuning ini adik-adik akan tercampur dengan solvent atau pelarut. Nah, ini yang dikatakan dengan solut tadi. Nah, tapi solut tadi, adik-adik bisa lihat komponen kuningnya atau zat yang kita ekstrak tadi itu masih bercampur dengan pelarut, sehingga nanti kita harus memisahkan komponen birunya atau komponen pelarutnya, sehingga nanti kita akan peroleh hasil ekstrak yang murni. Dan di sini adik-adik bisa lihat bahwa masih ada zat-zat yang mungkin belum terekstrak. Nah, di sini kita perlu tambahkan pelarut dengan ekstraksi berulang untuk mengoptimalkan proses ekstraksi sehingga yield atau hasil yang kita peroleh itu akan optimal. Nah, apa sih yang terjadi selama proses ekstraksi? Ketika bahan ekstraksi dicampur dengan pelarut, maka pelarut tersebut akan menembus kapiler-kapiler di dalam bahan padat tadi dan melarutkan ekstrak. Larutan ekstrak yang memiliki konsentrasi tinggi terbentuk di bagian dalam bahan ekstraksi, sehingga terjadi proses difusi sampai memperoleh kesetimbangan konsentrasi antara larutan tersebut dengan larutan di bagian luar bahan padatannya. Atau dengan kata lain, kesetimbangan tersebut apabila seluruh komponen yang kita inginkan itu telah terekstrak. Nah, pada senyawa organik kompleks memang membutuhkan beberapa proses atau ekstraksinya itu harus multiple atau beberapa tahap. Nah, contohnya biasanya bahan dengan komponen selulose atau lignin yang tinggi. Nah, kita juga sering mengistilahkan dengan leaching proses adik-adik untuk ekstraksi pada cair, di mana leaching ini is a physical process of mass transfer. Jadi di sini adalah ada transfer massa adik-adik that occurs, jadi yang terjadi when a liquid solvent, ketika pelarut cair tadi passes through a solid, melalui komponen zat padat atau solid tadi, and producing, dan menghasilkan the illusion of a soluble component, jadi akan menghasilkan larutan zat terlarut atau solut. Leaching can also be done intentionally with the purpose of extracting one or more solids from a given solid. Nah, jadi leaching ini ya bisa dilakukan untuk beberapa ekstraksi dengan beberapa pelarut. Jadi bisa satu atau lebih pelarut adik-adik. Sehingga nanti ada misalnya kita akan menentukan pelarut apa sih yang sesuai, sehingga nanti kita akan menggunakan lebih dari satu pelarut untuk mengetahui
bagaimana atau mana nih pelarut yang optimal. To do an effective leaching process, there must be an intimate contact between the solvent and the solute content in the solid. Nah, jadi memang harus ada kontak atau pengikatan untuk menghasilkan efektif leaching atau ekstraksi yang efektif. Nah, during leaching, factors should be considered as the type of solvent that must solubilize the solute with the highest possible coefficient of mass transfer. Nah, di sini adik-adik, selama leaching atau proses ekstraksi tersebut, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, salah satu faktor yang utama adalah pemilihan pelarut. Jadi, tipe pelarut atau pelarut dengan polaritas tertentu, nah itu akan menjadi penentu untuk keberhasilan proses ekstraksi ini. Nah, leaching ini bisa dilakukan dengan beberapa sistem, baik itu sistem batch, semi-batch, ataupun sistem continue. Nah, intinya di dalam proses ekstraksi pada cair atau leaching ini akan melibatkan komponen padatannya atau yang akan kita ekstrak, lalu pelarutnya atau solvent, dan nanti akan dihasilkan zat terlarut atau solutnya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai prinsipnya. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Nah, adik-adik bisa lihat, yang pertama adalah luas permukaan, di mana luas permukaan ini merupakan tempat perpindahan massa berlangsung pada bidang kontak antara fase padat dan cair tadi. Nah, sehingga kita perlu memiliki luas permukaan yang besar agar difusi lebih cepat. Nah, lalu ukuran partikel, nah, semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya akan semakin besar. Nah, jadi ukuran partikel ini terkait dengan luas permukaan, di mana semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas permukaan akan semakin besar, sehingga semakin besar juga bidang atau area kontak antara pelarut dengan zat yang akan kita ekstrak atau senyawa yang akan kita ekstrak, sehingga nanti proses difusinya akan lebih cepat. Lalu ada juga pengaduk adik-adik, di mana pengaduk ini berperan untuk menghomogenisasi. Jadi di sini semakin cepat laju putaran pengaduk, partikel nanti akan semakin terdistribusi dalam permukaan. Nah, karena adanya proses pengadukan tadi, maka kontak akan lebih luas. Jadi ini lagi-lagi pengadukan juga untuk meningkatkan atau memperluas kontak antara pelarut dan yang akan kita ekstrak. Selain itu akan terjadi peningkatan suhu, karena memang proses agitasi atau pengadukan itu merupakan proses mekanis yang akan mengakibatkan panas, menimbulkan panas sehingga meningkatkan suhu, sehingga nanti difusi juga akan lebih cepat. Namun lagi-lagi, lama pengadukan juga harus dalam kondisi optimum, karena adanya pengadukan berarti adanya konsumsi energi yang lebih, adik-adik. Nah, sehingga ini harus kita pertimbangkan. Lalu suhu. Nah, suhu yang lebih tinggi ini akan membuat viskositas pelarut menjadi lebih rendah. Ya, jadi suhu yang tinggi akan membuat viskositas atau kelarutan pelarut ini menjadi lebih rendah, dan viskositas ekstraknya akan lebih tinggi. Dan ini akan mengoptimalkan proses ekstraksi. Lalu yang terakhir adalah pelarut, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pelarut organik yang akan kita gunakan, ini seharusnya kita pilih sesuai dengan polaritas zat yang akan kita ekstrak. Nah, ini untuk lebih jelasnya, jadi tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Menurut Coulson and Richardson tahun 2005, intinya ada pengaruh atau faktor dari ukuran partikelnya. Ukuran partikel ini nanti akan berpengaruh pada luas permukaan, lalu faktor dari pelarut, suhu, dan pengadukan. Nah, ini dia analogi yang adik-adik bisa lihat pada gambar, di mana yang pertama nih, ada yang wortelnya diiris panjang-panjang, tapi dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal, sedangkan gambar yang di sebelah kanannya
panjang-panjang juga tapi ketebalannya lebih tebal. Lalu ada juga yang dicacah menjadi dadu seperti ini, dadunya kecil-kecil, lalu dadu yang lebih besar lagi, lebih tebal lagi, dan di slice dalam bentuk lingkaran. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bagaimana ukuran partikel akan berpengaruh terhadap luas permukaan yang menentukan kontak bahan dan pelarut, di mana proses pengecilan ukuran atau size reduction itu akan meningkatkan luas permukaan atau luas area yang kontak antara bahan dan pelarut. Di mana semakin luas permukaan bahan, maka semakin luas kontak antara bahan dan pelarut, sehingga nanti proses ekstraksi akan lebih cepat. Selanjutnya yang tadi pengadukan. Proses pengadukan selama ekstraksi akan menciptakan aliran turbulen. Nah, aliran turbulen ini akan menyebabkan bahan dan pelarut menjadi berputar tidak menentu adik-adik. Dan ini terjadi proses homogenisasinya. Nah, aliran turbulen ini di mana telah terjadinya pergerakan dari partikel-partikel fluida yang tidak menentu tadi karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antar lapisan. Dan aliran turbulen ini akan mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dan membangkitkan tegangan geser yang merata di seluruh fluida. Dan ini merupakan proses mekanis yang menguntungkan atau mempercepat proses ekstraksi. Nah, di sini dari proceeding seminar Kurnia Herlina Dewi dan kawan-kawan mengenai ekstraksi teripang pasir sebagai sumber testosteron pada berbagai kecepatan dan lama pengadukan. Nah, ini kaitannya pengadukan. Di mana di sini adik-adik bisa lihat konsep pengadukannya, ya ada batang pengaduk, ini wadah ekstraksinya, lalu tipe pengaduknya dan alirannya. Nah, ini alirannya. Aliran yang terjadi akibat adanya pengadukan. Nah, di sini juga di proceeding ini, di penelitian ini menunjukkan bahwa lama waktu pengadukan memberikan pengaruh. Semakin lama waktu pengadukan, maka testosteron yang diperoleh akan semakin meningkat. Nah, ini berarti pengadukan itu ada pengaruh dari kecepatan dan lama pengadukan. Oke, untuk faktor berikutnya adalah suhu. Nah, di sini ada jurnal mengenai bagaimana sih pengaruh suhu dan lama waktu ekstraksi terhadap sifat kimia dan sifat fisik pada pembuatan minuman sari jahe merah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa pada grafik ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstra sari jahe dari berbagai kondisi suhu ekstraksi dan lama waktu ekstraksi, kita bisa lihat bahwa aktivitas antioksidannya yang paling tinggi ditunjukkan pada gambar segitiga ini, di mana lama waktu ekstraksinya yang paling lama, dan dengan suhu pada 95 derajat ini, pada suhu yang tinggi. Nah, tetapi untuk suhu ini, lagi-lagi adik-adik kita harus mempertimbangkan komponen yang akan kita ekstrak. Komponen yang kita ekstrak ini apakah mudah rusak dengan perlakuan suhu tinggi? Nah, kalau misalnya memang seperti itu, kita harus menggunakan suhu yang memang sesuai untuk bahan yang akan kita ekstrak. Oke, setelah suhu. Oke, selanjutnya untuk pelarut adik-adik. Di mana pelarut ini ada beberapa kriteria dalam pemilihan pelarut. Yang pertama, pelarut harus dapat bercampur dengan baik dengan senyawa yang akan kita ekstrak. Lalu pelarut itu juga tidak boleh bercampur dengan senyawa lain yang memang tidak kita inginkan atau tidak boleh bereaksi dengan zat terlarut. Dan yang terakhir, titik didih pelarut yang digunakan sebaiknya cukup rendah agar mudah kita uapkan. Nah, tapi lagi-lagi pelarut yang baik juga adalah pelarut yang mudah ditemukan dan umumnya harganya terjangkau. Nah, terkait dengan prinsip like dissolve like tadi, berikut adalah indeks polaritas pelarut di mana polaritas yang kita ketahui adalah polar dan non-polar. Di mana di sini kita bisa lihat yang paling polar adalah air dengan polaritas indeks polaritasnya adalah 10,2. Dan di sini nanti kita bisa lihat pelarut-pelarut organik yang digunakan, dan ini yang kita pertimbangkan untuk pemilihan pelarut juga. Jadi bagaimana pelarut tersebut memiliki polaritas yang sama atau setidaknya mendekati dengan polaritas zat yang akan kita ekstrak.
Oke, baik untuk mengenai pendahuluan konsep ekstraksi, bagaimana proses terjadinya ekstraksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.